Nah, dalam tingkatan organisme, kumpulan-kumpulan dari saraf itu ada di mana? Di otak. Otak yang akan mengendalikan kita. Di tingkatan jaringan, maka jaringan saraf. Nanti di tingkatan sel-sel, ya sel saraf punya kendali. Tapi kemudian nanti ketika kemudian di dalam satu sel yang mengendalikan itu siapa? Inti nanti. Jadi masing-masing ada pengendalinya. Hari ini kita mau fokus atau tidak kuliahnya ya bergantung pada bagaimana saraf mengendalikan aktivitas kita. Bagaimana bikin saraf untuk jadi melek. Bagaimana bikin saraf untuk jadi konsentrasi. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi bergantung pada kita. Kita akan bisa kendalikan. Ya. Nah, seperti yang saya katakan ya, saya sering contohkan ya misalnya. Ketika kemudian ya contoh sederhana adalah kalau misalnya sholat ya, kalau misalnya sholat seperti kalian yang mungkin di kos-kosan ya, di kos-kosan atau di pondok misalnya, yang lagi di pondok. Nah, kalian dihadapkan pada kondisi sholat, banyak di sekitarnya, rame banget. Kitalah yang akan memutuskan apakah kemudian kita konsentrasi penuh dengan sholat kita atau kemudian mendengarkan sumber-sumber lain di luar diri kita. Tiba-tiba kemudian kedengaran Bu Iva, orang dia ngomong di sebelah saya Bu Iva, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Itu kita putuskan. Ya, mau mendengarkan, mau fokus kemana. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, itu pekerjaan si saraf. Saraf itu memegang kendali. Saya dulu kalau zaman kuliah ya, kalau kuliah kan memang ya, kan kita duduk anteng nih. Nah, duduk anteng seperti kalian saat ini ya duduk ya, apalagi cuma bisa melihat gambarnya Bu Iva ya, nggak ketemu tetap langsung begitu ya. Nah, kalau tidak diaktifkan kan boring, bosan banget, ngantuk kadang-kadang kita. Ya apalagi kalau teman di sebelah, nah ya jawil-jawil begitu ya. Nah, tanya apa, oh fokus kita sudah kemana-mana. Nah, karena itu kenapa disarankan ya ketika kuliah itu atau kemudian Zoom apapun ya itu pakai headset. Karena yang masuk itu ke dalam tubuh kita itu cuma suara itu masuk ke telinga kita. Kita tidak akan akses suara-suara dari tempat lain itu kemudian kita abaikan. Itu akan membantu ya kita untuk fokus. Benar-benar itu akan mempengaruhi ya. Mempengaruhi nanti bagaimana kita menyelesaikan ya satu kegiatan atau aktivitas. Kalau saraf kita instruksinya itu tidak pas, ya maka yang terjadi adalah ya kemudian dia setengah-setengah kuliah tapi kemudian nggak apa-apa ya sholat kemudian ya begitu ya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dia adalah pemegang kendali yang kemudian dengan kendali itu maka saraf bisa memerintahkan siapa? Jaringan-jaringan lain. Bisa otak bisa memerintahkan organ-organ lain untuk kemudian melakukan aktivitas. Otaklah yang memberikan perintah kepada ginjal untuk melakukan proses filtrasi. Ya. Logikanya adalah karena dia yang megang kendali, maka ibarat kata saraf itu adalah bos bagi tubuh kita. Ya, jadi saraf itu adalah bos bagi tubuh kita. Saya ulang sekali lagi. Saraf itu adalah bos bagi tubuh kita. Ketika saraf kita kemudian trouble, ya, ada persoalan, maka otomatis tubuh kita tidak harmonis. Contoh, ya, sederhana. Hari ini misalnya ya, tiba-tiba kalian tidak happy. Taruhlah contoh, misal Aula misalnya kucingnya mati tiba-tiba. Ya, misal ya. Nah, itu kucing kesayangan saya Bu Iva ya gitu ya. Mati tiba-tiba dia ya Allah ya. Nah, apa namanya? Dan matinya dia sakit. Kenapa saya nggak tahu ya? Nah, nyesal banget ya. Kira-kira bisa ngikutin perkuliahan ini dengan baik enggak? Nah, ya Pak, Aula kira-kira bisa ngikutin perkuliahan ini dengan baik enggak? Anggukan kepala kalau bisa. Kalau nggak bisa gelengkan. Kalau bisa ngikutin perkuliahan? Enggak kan? Ya. Ya karena itu pegang kendali. Pikiran kita akan pegang kendali. Ya. Kalau kemudian ya pikiran kita, saraf kita dalam hal ini dia dalam kondisi baik-baik saja, maka semua akan terkontrol.
Satu, karena memang jumlah penduduk kita banyak, pasti. Tapi yang kedua sebetulnya yang menyebabkan kemudian penderitanya itu jadi banyak apa? Ya karena ya media sosial kita, medsos sosial kita sukses. Sukses apa? Sukses menyebarkan berita-berita yang membuat kemudian masyarakat kita ada ketakutan. Ya, takut jadinya masyarakat. Yang terjadi apa? Cemas. Mau keluar saja ketemu dengan orang ya, kalau kita tidak pakai masker kita nggak percaya diri kan? Ya nggak? Jadi apa bilangnya? Lebih baik kita kumpul di dalam rumah, nggak kemana-mana deh. Itu yang terjadi. Padahal coba kalau dipikir-pikir sekarang ya, sekarang kan kondisinya sudah aman nih ya. Coba kalau kita pikir-pikir. Nah, COVID itu bisa kita kerangkeng nggak? Ya saya tanya. Bisa dikerangkeng nggak? Ya, boleh anggukkan kepala atau gelengkan kepala. Ya, atau boleh tulis juga di chat. Ya, boleh ditulis di chat. Bisa dikerangkeng nggak COVID-nya? Terus di chat. Coba biar nggak ngantuk, biar aktif. Pengen tahu, ya. Nanti baru saya teruskan materinya kalau sudah nulis di chat. Nah, ya, ditulis yuk. Kira-kira COVID-nya bisa dikerangkeng enggak? Itu pertanyaan saya. Ayo loh, ini ada orang kan? Saya tunggu ya. Saya tunggu sampai kemudian nulis, ada yang nulis. Kalau nggak ada yang nulis ya nggak saya teruskan. Mau tahu saya ya. Pak, saya mau tahu. Tulis di chat. Nah, kalau kuliah jarang kan ya menggunakan chatnya ya. Nah, coba sekarang tulis di chat. Bisa kan nulis di chat? Bisa enggak nulis di chat? Nggak, saya tunggu. Mana nih? Nggak ada kok. Sudah ada, Bu. Sudah ada? Iya. Oh, sudah ada. Tapi kok saya belum bisa baca ya? Bu Iva belum bisa baca di chatnya. Sudah banyak, Bu, yang tulis di chat. Oh gitu ya? Oh sudah banyak ya, oke ya. Coba Ibu tekan ALTH, Bu. Oh ALTH, oh iya ya. Mana nih ALTH? Aduh, mana kacamata saya? Tunggu. ALTH, ALTH. Oh ini. Ini ya. Nah. Mana nih? Tunggu. Saya ingin tahu. Nah. Oh iya banyak. Ya, sorry ya. Oke. Thank you, Pak Nak ya. Ya. Ya, karena tadi share screen tadi ya. Nah, oke. Ya. Nah. Ya, jadi kita sebelum masuk ke materi, nah, perhatikan baik-baik ya. Si COVID-nya nggak bisa kemudian ditahan. Coba, kalau dipikir-pikir lagi, ini kalau dipikir-pikir ya, kira-kira apakah COVID itu akan hanya mendiami di luar rumah kita atau bisa jadi dia masuk ke dalam rumah kita? Coba tulis lagi di chat, saya ingin tahu ya, dia hanya ada di luar rumah kita atau di dalam rumah juga mungkin kita ketemu COVID. Iya, bisa masuk ke rumah. Betul ya, bisa masuk ke dalam rumah. Ya. Kita tidak bisa ya. Kita tidak bisa mengendalikan ya. Tidak bisa mengendalikan rumah kita untuk tidak dimasuki COVID. Artinya COVID di mana-mana. Ya. Tapi kita dengan sangat ininya ya, dengan sangat yakinnya bahwa COVID tidak akan masuk ke dalam rumah, sehingga lebih baik di dalam rumah kan begitu. Padahal ya sangat mungkin dia masuk. Orang dia nggak bisa dikerangkeng. Nah, lalu kenapa kok angkanya kemudian semakin tinggi? Ya karena yang ada adalah kita cemas. Yang mengantarkan kemudian beberapa orang itu malah kena. Ya enggak? Ya, saya kalau diajari guru saya begini ya, sederhananya begini. Guru saya pernah mengajari seperti ini ya. Waktu itu cerita-cerita tentang maaf ya.
takut dong ya. Iya iyalah Bu Iva. Orang dia menampakkan dirinya dalam bentuk macam-macam yang tidak cukup menyenangkan dan seterusnya. Guru saya pesannya sangat sederhana. Pesannya guru saya itu cuma seperti ini ya. Bilang ke saya begini. Yakin enggak kalau kita ini manusia adalah makhluknya Allah yang paling tinggi, paling sempurna. Nah, kemudian kita menjawab, iyalah yakin. Kalau yakin, kalau di dalam suatu keadaan ada kita manusia, kemudian ada makhluk di luar manusia, ada satu tadi ya, ada satu tadi. Nah, berarti kita yakin dong kalau posisi kita lebih tinggi dibandingkan atom. Iya. Kalau posisi kita lebih tinggi, terus kenapa kita takut pada hantu? Menurut saya sederhana begitu. Energi kita itu lebih besar dibandingkan energi hantunya. Ya. Kalau kita memposisikan diri seperti itu, maka percaya, yakini, ya hantu itu tidak akan masuk ke dalam tubuh kita. Ya, jin itu tidak akan masuk ke dalam tubuh kita. Ya, kalau kita sadar betul bahwa kita adalah makhluk yang tertinggi, makhluk yang sempurna. Ya, saya pernah ya suatu ketika itu diajak ada satu teman ya, jadi bilang begini ke saya, Viva mau enggak bantuin saya, dia bilang begitu. Bantuin apa? Ada tetangga yang sepertinya mengalami sesuatu, yang itu butuh dibantu. Katanya sih dia kemasukan ini itu dan seterusnya. Demi Allah waktu itu saya nggak paham sama sekali. Saya nggak bisa ilmu meruqyah itu, saya nggak bisa. Serius itu, saya nggak bisa meruqyah. Ya. Saya juga tidak belajar ilmu-ilmu khusus begitu ya, enggak ya. Tapi saya belajar healing. Ya. Ilmu penguatan itu saya belajar ya, di komunitas saya itu saya belajar. Nah, kemudian saya bilang, ya oke lah bismillah. Saya kemudian lakukan kunjungan ya. Nah, saya lakukan kunjungan ke beliaunya. Beliaunya sudah sepuh. Ya, sudah sepuh ya. Nah, saya sebetulnya merinding, serius itu waktu itu. Merinding betul. Tapi karena yang masuk ke saya itu adalah informasinya adalah si ibu ini ya. Yang tadi ya dikatakan katanya kemasukan. Wih, saya bilang gitu. Kalau dia kemasukan, nanti tiba-tiba masuk ke saya gimana dong ya? Kan saya nggak ngerti infonya ya. Nah, itu saya sempat begitu ya. Nah, tapi bismillah lah, saya ingat betul ya pesan guru saya cuma begini. Kita ini manusia ya, makhluk dari sekian makhluk itu adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Karena kita paling sempurna, karena itulah makanya kita dikasih tugas. Makanya Kholis dikasih tugas untuk kemudian jadi pimpinannya makhluk-makhluk Allah yang lain. Kira-kira sederhananya. Itu yang saya ingat ya. Jangan sampai kemudian kita kalah pada makhluk-makhluk yang lain itu, tidak. Namanya saja kan kita khalifah kan begitu. Ya. Nah, singkatnya adalah ketika saya ketemu dengan itu, ya energinya memang betul itu saya rasakan. Ya energinya itu betul-betul saya rasakan. Tapi saya bilang, ya Allah, engkau maha pelindung, engkau yang ciptakan hamba, engkau yang ciptakan dia dan seterusnya. Saya minta dengan Allah ya, saya ngobrol dengan Allah. Nah, kemudian saya bilang ya, wahai ya itulah ya siapapun, saya bilang, siapapun yang saya tidak tahu apakah memang di dalam jiwamu itu ada ini itu, nah saya nggak tahu. Makhluknya Allah, saya pergi ke makhluknya Allah ya, mohon dengan sangat ya, tidak saling mengganggu, pergilah ke duniamu dan biarkan orang di depanku ini dan seterusnya juga kembali kepada dunianya, saya katakan. Ya alhamdulillah kemudian ya pelan, jadi mesti halus ya. Ya kalau dukun kan ya barangkali ya kita pakai caranya apa ya, saya nggak tahu ya, kadang-kadang dimasukkan apa nih, saya kan nggak punya kemampuan itu ya. Ya saya melakukan prosesnya seperti itu. Nah, kenapa kok bisa begitu? Kita gunakan kekuatan pikiran. Gunakan kekuatan pikiran, kemampuan saraf itu. Karena saraflah yang kemudian memegang kendali. Saraf itu dahsyat. Ya, Allah itu luar biasa. Itulah yang kemudian membedakan kita dengan hewan dan seterusnya. Ya ada apa Yoga? Mohon maaf Bu, izin memberitahu. Suaranya Viva agak ini Bu, kemeresek Bu. Ada kemeresek ya? Mungkin entah
mikrofonnya Ibu atau mungkin kurang tahu sih. Masih kan resek sekarang. Nah, sudah Oh merdu ya, banget tuh sekarang. sudah merdu ya suara saya ya. Sangat merdu. Iya, berarti tadi kipas di sebelah ya. Lagi panas ini. Apa ruang dosen, maaf ya. Nah, jadi oke. Saya lanjutkan ya. Jadi ya, saraf kita itu punya kendali ya. Jadi kendalinya itu luar biasa. Tapi banyak orang yang tidak paham bagaimana kemudian memanfaatkan Allah yang berikan saraf itu ke kita untuk kemudian kita gunakan ya sebaik-baiknya. Nanti mungkin kapan-kapan di akhir itu saya bisa masukkan distribusinya saraf itu di mana saja sih ya. Ketika kita masuk di sistem ya, ketika masuk di sistem. Tapi untuk di awal saya ingin menyampaikan, sebelum kita masuk ke materi detailnya, maka ada 3 hal yang mesti kalian pahami. Satu, kita akan berangkat dari fungsi. Yang kedua adalah tentu nanti kita masuk ke strukturnya. Kemudian yang ketiga, ya, nanti kita akan masuk ke detail-detail lainnya. Nah, tapi di awal yang ingin saya sampaikan adalah bahwa saraf kita ini pengendali segala aktivitas yang kemudian kita lakukan. Ya, jadi mau hari ini fokus atau tidak ya bergantung. Kita menyetel diri kita hari ini fokus apa enggak. Mau hari ini kita happy atau enggak ya maka bergantung. Kita mau memposisikan diri happy atau enggak. Ya, nah saya sering bentuk-bentuk latihan saya adalah saya kalau pagi hari ya, mungkin yang sudah sering belajar ilmu motivasi dan sebagainya itu ada namanya afirmasi ya. Jadi saya sering sekali kalau menuliskan misalnya contoh ya, yang sudah pernah WA-WA-an dengan saya kemudian bisa membaca status WA saya ya. Jadi kalau pagi hari saya tiba-tiba ada status WA ya alhamdulillah hari ini indah, hari ini menyehatkan. Itu adalah bentuk afirmasi. Itu bentuk afirmasi. Apa yang terjadi? Ya memang saya mendapatkan keindahan itu. Saya mendapatkan keajaiban itu setiap harinya. Ya, jadi kalau kata guru saya pagi hari itu ketika kita bangun tidur ya setelah kita berterima kasih ke Allah, apa berikutnya? Kita afirmasi. Kita bangun prasangka baik kita ke Allah. Ya. Nah, yang seperti itu nanti akan nempel betul itu di pikiran kita dan benar-benar sepanjang hari itu akan mewarnai hidup kita. Tapi kalau begitu melek kita sudah bawaannya sedih, wah ingat kucing mati tadi, Bu Iva semalam mati, masih ingat begitu ya. Nah kesedihan yang akan kita bawa. Ya, nah itu begitu. Nah oke. Nah siapa sebetulnya jaringan saraf? Ya, jaringan saraf itu adalah jaringan yang dia punya peran sebagai fasilitator, mengkomunikasikan ya antara ya jaringan-jaringan yang lain. Ya, jadi dia mengkomunikasikan selain memberikan instruksi tadi. Kenapa kok dia bisa begitu? Ya, kenapa kok dia bisa begitu? Perhatikan baik-baik. Ya, si jaringan saraf itu punya fungsi untuk kemudian mendeteksi semua informasi yang masuk. Ya, informasi yang masuk. Informasi yang masuk itu yang gimana Bu? Yang ditangkap oleh panca indera kita. Kalau ada visual gambar, maka kan berarti gambar itu ditangkap oleh mata. Ya, ditangkap oleh mata. Nah, nanti gambar yang ditangkap oleh mata itu diterima oleh siapa? Oleh saraf perifer kita. Ya, oleh saraf perifer kita. Dalam hal ini saraf perifernya siapa? Ya, berarti sensorik. Diterima oleh sensorik. Terus diapakan? Diteruskan ke saraf pusat. Nah, di saraf pusat itu nanti akan diproses. Diproses nanti akan dihasilkan ya jawaban. Nah, jawabannya itu nanti diberikan ke siapa? Ke motorik. Motorik nanti akan meneruskan ke efektor. Nah, tinggal efektornya nanti siapa? Efektornya adalah organ target. Ya, jadi saya ulang ya. Nah, alurnya adalah ada informasi itu akan ditangkap oleh panca indera. Nah, panca indera ini ya akan meneruskannya pada saraf sensorik kita. Saraf sensorik nanti akan diteruskan ke saraf pusat, diproses di sana. Nah, kemudian jawabannya, apapun jawabannya diberikan kepada motorik, saraf motorik. Nah, saraf motorik nanti akan memberikan kepada efektor. Sehingga kemudian mata kita bisa melihat. Kalau itu adalah suara, audio, maka berarti panca inderanya telinga. Ya. Kalau itu kemudian
nanti adalah berupa rasa, maka lidah kita yang menangkapnya. Aroma maka berarti hidung kita, dan seterusnya dan seterusnya. Berarti ada kerjasama dengan siapa? Ada kerjasama dengan panca indera. Loh Bu Iva, terus perannya dengan kemudian jaringan-jaringan lain itu kapan? Di mana? Ya ketika kemudian, nah itu sampai di efektor. Ya, ketika sampai di efektor. Nah, kalau itu misalnya informasinya adalah jawabannya berupa kemudian kita disuruh melangkah, ya maka kita akan melangkah. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi perhatikan, nah poin yang di sini adalah, nah setelah informasi itu diterima, ya, jadi awalnya urutannya adalah diterima ya. Kemudian begitu diterima diapakan? Dideteksi. Dideteksi, dianalisa ya, dianalisa, dikelompokkan begitu. Oh, ini jenisnya adalah informasi berupa kelompoknya audio misalnya. Oh, ini informasi berupa visual atau gambar. Ya. Jadi otak akan melakukan pemilahan-pemilahan itu berdasarkan sumber informasi yang masuk. Ya. Nanti kemudian diteruskan ke bagian di otak, bagian di saraf pusat ya. Nah, saraf pusat ya. Jadi saraf pusat itu kan tidak harus selalu otak ya, barangkali bisa juga sumsum. Nah, diteruskan kemudian ke tempat-tempat terkait itu. Ya. Jadi deteksi, dianalisa, intinya adalah dideteksi, diproses begitu. Nah, jadi kalau misalnya ini saya buat di sini, ini begini jalurnya ya. Nah, ini panca indera ya nak, panca indera. Nah, urut-urutannya sekali lagi, kemudian saraf sensorik, ya sensorik sensor ya. Nah, kemudian saraf pusat. Nah, kemudian saraf motorik ya, baru kemudian efektor. Ya, efektor. Ya. Efektornya bisa macam-macam. Nah, pertanyaannya adalah apakah semua informasi itu nanti akan kemudian ditampung semuanya Bu Iva oleh otak? Iya. Jadi berapapun banyaknya ya informasi yang ditangkap oleh panca indera, jadi saya ulang, berapapun banyaknya informasi yang ditangkap oleh panca indera kita, maka itu semuanya akan diproses oleh saraf kita. Baik itu saraf di tepi ya, saraf tepi kita, perifer kita tadi ya, ataukah saraf pusat. Di semuanya akan diproses, tidak peduli. Ya. Tidak peduli apa? Tidak peduli informasinya apakah bagus atau tidak bagus. Nah, ya. Dan semuanya nanti akan dijawab, akan diberikan responnya. Hanya saja memang responnya itu beda-beda. Ya. Jadi responnya nanti akan beda-beda. Respon masing-masing orang berbeda, respon dalam satu individu dengan berbagai jenis informasi itu juga berbeda. Ya, tidak sama. Ya. Wifa, apa yang membuat kemudian responnya itu berbeda? Banyak hal. Termasuk pengalaman hidup kita dan seterusnya itu nanti akan menyebabkan kita memberikan respon yang berbeda-beda dengan informasi yang sama sekalipun. Ya, itu nanti akan beda-beda. Ya, bergantung. Nah, jadi yang perlu digarisbawahi tadi semua informasi masuk. Satu, semua informasi masuk dan semua diproses. Dan semua itu dijawab. Sementara kita tahu, ya, sementara kita tahu bahwa saraf kita itu megang kendali aktivitas kita. Kita mau jadi apa 5 tahun ke depan, 1 tahun ke depan. Hari ini kita mau posisinya seperti apa? Apakah kita hari ini memutuskan untuk happy atau tidak? Ya, maka kita nanti akan putuskan itu. So misalnya ya, kalau semua informasi itu masuk tanpa ada proses penyaringan, berarti semua informasi itu baik positif maupun tidak positif itu masuk semua. Kalau yang positif berarti jawabannya positif juga dong Bu Iva, iya. Tapi kalau tidak positif, maka tidak positif juga pada akhirnya. Anak-anak yang kemudian dibesarkan, misalnya mohon maaf, di lingkungan yang tidak cukup kondusif, bolak-balik, mohon maaf ya, mesok aja pekerjaannya, ngeluh aja pekerjaannya, apa yang terjadi? Anak ini pada akhirnya akan tumbuh menjadi pribadi yang suka mengeluh. Itu yang terjadi.
Kebayang kan? Karena dipapar setiap hari. Panca inderanya itu, telinganya yang ditangkap adalah keluhan. Yang ditangkap oleh telinganya. Ya, sementara tadi diteruskan oleh saraf. Nah, proses itu, jawaban-jawaban itu barangkali sampai terekam di bagian kepalanya, ya di memorinya, bahwa apa? Hidup itu isinya keluhan. Ya, itu bisa begitu. Ya, saya gampang ya, saya kalau menangani mahasiswa ya, jadi dulu kalau ada mahasiswa kemudian punya persoalan ya, ada mahasiswa ya, satu ketika ada mahasiswa yang dia minta diprioritaskan. Ini ke prodi ya, minta diprioritaskan, ini mestinya begini-begini, saya gampang. Berarti si anak ini ya, di dalam keluarganya terbiasa diprioritaskan, sehingga selalu minta dinomorsatukan. Itu gampang. Ya karena memang saya belajar konsepnya saraf begitu. Ketika dia terpapar, nah coba bandingkan dengan anak-anak yang kemudian ya dia dibesarkan di dalam keluarga yang isinya optimis pokoknya. Jadi misalnya contoh ayahnya ya, misalnya ayah kalian ya, polis misalnya ke ayahnya misal, ya nanti anu ini, oh nggak apa-apa tenang, bisa itu kamu pasti bisa, nah misalnya begitu. Dia sering dibegitukan ya, maka yang terjadi apa? Polis akan optimis orangnya. Oh gitu ya, bisa ya, bisa. Coba kamu ini. Ya, senang seolah-olah ngobrol dengan ayahnya apa selalu ada jalan keluar begitu. Ya. Itu seperti itu. Ya. Nah, itu luar biasa, ya. Nah, tapi coba bedakan, ya. Ketika kita sering diremehkan, apa yang terjadi? Ya, kita tidak akan pernah besar. Misalnya begini. Ini contoh ya misalnya, ya. Katakanlah misalnya apa namanya? Kalian misalnya bilang ke temannya ya, anu itu nanti gini-gini gimana ya misalnya ya. Paling kamu juga nggak bisa. Kamu bisanya apa ya? Makin terjadi apa? Kita punya kecenderungan keseringan dikecilkan. Ya, nah, itu yang terjadi. Betapa dahsyatnya yang saya katakan. Betapa dahsyatnya dengan peran si saraf itu tadi, peran yang seperti itu, fungsi yang seperti itu, ternyata itu bisa sampai membentuk karakter kita loh. Bisa mempengaruhi nasib kita loh. Padahal dia ngapain? Tadi cuma nerima, meroses. Jadi nerima, meroses, neruskan. Nerima, meroses, neruskan. Pekerjaannya saraf begitu. Tapi dia punya kelemahan. Kelemahannya apa? Kelemahannya adalah semua informasi diproses. Tidak peduli informasinya itu baik atau tidak baik. Karena itu, kalau kita setiap hari terpapar dengan informasi-informasi yang tidak baik, yang terjadi apa? Ya kita akan tumbuh di dalam lingkungan yang juga tidak baik. Tapi kalau kita terpapar dengan informasi yang baik, maka pada akhirnya apa? Kita terbiasa tumbuh dalam kondisi yang memang lingkungannya cukup baik. So, berarti ini adalah pilihan untuk kita. Kalau kita, perhatikan baik-baik, kalau kita ingin ya, menjadi pribadi yang baik-baik, berarti yang bisa kita lakukan apa Bu Iva? Melakukan seleksi terhadap apa? Seleksi terhadap informasi yang boleh kita masukkan ke kepala kita dan yang tidak boleh. Ya enggak? Kita yang seleksi. Panca indera kita mesti dikasih tahu. Mata ya, kamu melihatnya yang baik-baik ya. Yang enggak baik jangan dilihat. Sudah tahu filmnya begitu. Nah ya, lihat filmnya ya, sudah tahu film Korea. Nah ini salah contoh ya, yang perempuan-perempuan nih, yang suka nonton drakor-drakor. Ya, nah ya, drakor-drakor itu identik dengan apa sih kadang-kadang ya, kadang-kadang identik dengan sedih kayak gitu ya. Nah, maka ya jangan ditonton. Kan sekarang kita tahu, kita tidak bisa ya mengubah fungsinya si saraf. Jadi kita tidak bisa mengubah fungsinya saraf ya, nak. Tapi kita bisa melakukan seleksi terhadap apa yang boleh diproses oleh saraf. Ya, kita bisa ya. Caranya apa? Caranya lakukan seleksi informasi apa yang boleh masuk. Ya. Jadi contoh yang lain misalnya begini. Viva, saya suka dengar lagu. Dengan musik saya senang banget. Ya boleh, silakan. Tapi mesti kita seleksi agar telinga kita itu mendengarkan musik-musik yang kemudian membawa ke arah kebaikan. Kalau musiknya kira-kira maaf ya,
bawaannya bikin kita sedih aja ya. Ya. Bawaannya bikin kita sedih aja ya. Nah, maka apa yang terjadi? Yang terekam adalah itu. Ya, saya pernah ya. Ini guyonan sedikit ya. Nah, saya kan melakukan perjalanan ya seminggu yang lalu itu saya ambil sampel ke Nganjuk ya. Nah, ya kan bawa mahasiswa yang nyetir dan itu dan seterusnya. Terus saya bilang, sudah sel lagu aja biar ini. Nah, guyonan anak-anak itu di setel, oh ini kesukaannya ini Bu Iva lagunya. Nah, akulah bukan jodohmu katanya begitu. Terus saya bilang, nak ya ganti aja napa ya judul lagunya menjadi akulah jodohmu. Itu jauh lebih optimis loh saya bilang. Ya, daripada akulah bukan jodohmu. Nah, ya guyonannya begitulah ya. Jadi biasakan kita memang telinga kita mendengar hal-hal yang baik-baik. Karena itulah nanti yang akan diteruskan. Ya, nanti akan diteruskan ya seperti itu. Ya, yang baik-baik juga. Nah, apa namanya? Saya masih ingat jadi ada banyak kejadian ya. Nah, yang paling sederhana adalah jadi betapa ini pengaruhnya besar loh yang begitu itu. Makanya seleksi itu penting. Ya. Sebagai contoh adalah begini. Kalau kalian ngikutin kasusnya persoalannya Vanessa Angel ya, yang meninggal itu. Nah, artis yang meninggal. Nah, mudah-mudahan ya Allah merahmati dia dan suaminya ya. Nah, pada salah satu tayangan ya ketika ditanya, jika ini adalah hari terakhir, ya apa yang mau kamu lakukan? Vanessa kan tanya ke suaminya. Apa dibilangnya? Ya, saya mau mati aja. Kan bilang begitu kan ya? Si bibinya kan bilang begitu. Mau mati aja katanya. Apa yang terjadi? Mati betulan. Ya, mati betulan, mati bersama-sama memang. Ya, apakah itu satu kebetulan? Tidak. Karena beliaunya sudah terbiasa terpapar, terekam di memorinya adalah bahwa istrinya adalah segalanya. Ya, dia tidak bisa hidup tanpa istrinya. Yang terjadi apa? Pada akhirnya ya dibuat oleh Allah kemudian meninggal bersama-sama. Inilah dahsyatnya. Ya, pekerjaan saraf bagaimana kemudian menghasilkan sebuah pikiran dan pikiran itu menjadi nasib kita. Tanpa kita sadari. Makanya hati-hati. Biasakan hanya kemudian mendengar yang baik-baik. Biasakan ngomongnya yang baik-baik, yang ditonton, yang dilihat oleh mata kita adalah yang baik-baik. Ya, saya kalau ada ya waktu itu kan juga beredar ya, jadi fotonya fotonya kecelakaannya Vanessa Angel itu saya dapat kiriman itu banyak di HP saya. Apa yang saya lakukan? Langsung saya hapus, nggak perlu saya tonton. Ya, Wifa takut ya, bukan perkara takut ini ya. Jadi saya menghindari energi-energi yang tidak positif, yang tidak efeknya tidak bagus ke saya, karena saya sedang melakukan seleksi. Seleksi terhadap apa yang boleh masuk ke otak saya dan apa yang dia mesti di luar aja deh kamu. Nah, kalian maaf ya, kalau kalian sampai saat ini ada pengalaman yang tidak menyenangkan di masa lalu, saran saya dilepaskan. Ya. Karena itu kenapa kok dia tetap stay di otak kita? Misalnya ya, sebagai contoh ya, saya pernah ya ada ya. Jadi ada cerita sedikit ya, saya punya ponaan ya. Ponaan saya ini sampai semester 14 waktu itu nggak lulus. 14 loh ya. Ya, dilalah kemudian ada pandemi kan, ada perpanjangan waktu itu. Nah, setelah saya telusuri apa yang terjadi? Apa sih sebetulnya persoalannya? Karena kalau saya perhatikan ponaan saya ini dia menghadap dosennya itu takut. Ada ketakutan yang luar biasa itu ketika menghadap dosennya. Saya tanya, kamu kenapa? Ya nggak tahu ini. Ketika kemudian saya usut, ternyata dia punya trauma masa lalu yang cukup luar biasa. Jadi suatu ketika pada saat dia di MTS, dia waktu itu diminta maju oleh gurunya, gurunya, nah ditertawakan sama teman-temannya satu kelas. Berikut juga gurunya tertawa. Itu ternyata ya terekam betul di memorinya. Jadi ketika dia maju dimanapun dia tidak cukup percaya diri pada akhirnya. Jadi informasi-informasi itu yang baik atau tidak baik kita yang izinkan. Apakah kita mengizinkan dia tetap stay di sini atau kemudian kita rilis? Ya, dan itu hubungannya adalah dengan syarat. Syaratnya begitu soalnya. Nah, kok bisa sih Bu Ivan sedahsyat itu?
Ya. Kenapa kok bisa sedasar itu? Saya akan tunjukkan, ya. Jadi untuk kemudian kalian kemudian makin paham yang saya maksudkan. Jadi ini pondasi yang mesti dibangun dulu ke kalian terkait fungsi. Ya, jadi bukan berarti ini, wah Bu Iva mata kuliahnya hari ini adalah mata kuliah apa namanya motivasi ya. Nah, ya enggak begitu. Saya hanya ingin menjelaskan pada kalian ya. Bentar ya, saya ininya dulu. Jadi saya temukan dulu. Tunggu. Sorry. Oke. Nah, ya. Mudah-mudahan sudah terlihat di layar. Nah, ini adalah otak kita ya. Nah, kenapa kemudian kok bisa sedahsyat itu Bu Iva? Ya. Padahal tadi prinsipnya adalah ya, dulu saya pada saat ini nak. Jadi saya dulu pada saat belajar tentang saraf, 1 tahun yang lalu saya menjelaskan saraf ke kakak kelas kalian, dengan saat ini saya menjelaskan ke kelas kalian itu beda. Saya baru ngeh itu ketika kemudian di komunitas saya belajar tentang kekuatan kemudian memanfaatkan saraf ini. Nah, kenapa? Karena otak kita, ya, otak kita itu ternyata dianugerahi Allah itu kemampuan untuk kemudian menerima informasi itu 2 juta informasi per detik loh ya. Per detik loh ya, kebayang ya. Per detik itu informasi itu bisa kita serap ya 2 jutaan informasi. Informasi apapun. Ingat ya, informasi apapun. Informasi apa masuk berarti masuk ke otak ya, tidak bisa kita pilah-pilah. Jadi sekali lagi saya ulang, kita tidak bisa memilah, otak kita itu tidak punya kemampuan untuk memilah. Misalnya dikelompokkan, oh ini informasinya ini tidak bagus, ini informasinya bagus. Yang tidak bagus kamu keluar ya, keluar. Enggak, dia tidak punya kemampuan begitu. Ya. Pokoknya apa yang masuk ke otak ya diproses sama otak. Ya. Dan dia punya kemampuan 2 juta informasi. Nah, di 2 juta informasi yang kemudian masuk itu, nah sebagian diantaranya adalah diproses kemudian menghasilkan sebuah pikiran. Dan kita punya kemampuan ya menghasilkan pikiran itu sampai 60.000 pikiran. Nah, 60.000 pikiran itu kemudian dipancarkan. Dipancarkan ya karena mereka sifatnya energi. Ya, karena mereka sifatnya energi. Nah, misalnya ya, saya ketemu Holis misalnya, saya ketemu Holis pertama kali misalnya ya. Katakanlah saya berkunjung ke suatu daerah ya, di mana di situ ada Holis misalnya. Kemudian dari situ saya tahu Holis itu baik. Akhirnya saya menghasilkan sebuah kesimpulan begitu ya, kesimpulan bahwa Holis itu baik. Nah, itu pasti akan di Holis adalah baik. Saya akan terpatri seperti itu. Sehingga apapun saya akan memandang Holis itu baik. Ya, pikiran saya akan memancarkan itu. Kenapa kok Bu Iva bisa mengatakan bahwa Nur Holis itu baik? Ya karena dia menunjukkan itu. Itu yang saya tangkap. Ya, itu yang saya tangkap. Nah, tertangkap kemudian terekam di sini. Jadi bayangkan kalau kemudian ya, jadi bayangkan kalau kemudian informasi yang kita terima, informasi yang diterima oleh otak itu adalah informasi yang tidak baik. Kalau yang tidak baik, sementara yang tidak baik itu nanti akan menjadi sebuah produk, dan produk itu adalah berupa pikiran, dan pikiran itu dipancarkan, dilepaskan, ya, dan itu kembali menjadi nasib kita, maka otomatis nanti akan mempengaruhi nasib kita. Misalnya begini, ya, kalau misalnya wah Indonesia itu maaf ya,
Indonesia itu bobrok. Nah, berarti saya sedang mengatakan apa? Indonesia memang bobrok. Ini kan informasi yang tidak positif. Yang terjadi apa? Saya memancarkan bobrok begitu. Nanti kembalinya ke saya apa? Ya, kembalinya adalah ke saya akan kembali berupa kebobrokan tadi. Pada akhirnya itu nanti akan mempengaruhi saya untuk menjadi bobrok juga. Ya. Akan berbeda ketika kemudian ya saya mengatakan Indonesia itu keren. Indonesia itu gemah ripah loh jinawi. Ya, subur Indonesia itu misalnya begitu ya. Berarti kan itu kan informasi yang positif. Nah, informasi yang positif itu kemudian akan saya pancarkan positif. Ya. Nah, nanti baliknya ke saya apa? Nanti baliknya ke saya ya nanti akan jadi positif. Ya, ingat ya. Nah, apa yang kita pancarkan itu nanti akan kan apa yang kita pancarkan kan dilepaskan ke alam. Alam akan mengembalikannya ke kita karena akan menjadi nasib kita. Kenapa? Karena apa yang kita pancarkan itu dianggap doa. Dan setiap doa itu dikabulkan. Makanya hati-hati. Ya. Zaman dulu ada satu orang penyanyi itu yang kalau kalian tahu ya, tanya nanti ya ibu kalian masing-masing ya, atau mungkin ibu kalian mungkin ya, karena saya ya. Jadi dulu ada penyanyi Betarian Sonata dan sebagainya. Pulangkan saja kan lagunya begitu ya. Atau dia Daniati gelas-gelas kaca gitu. Ya, apa yang terjadi dengan hidupnya mereka? Itu betulan. Ya, akhirnya kemudian apa? Betarian Sonata pisah sama suaminya. Nah, itu yang terjadi. Ya, nah ya. Jadi nanti tanya ya ke ibunya lagu kayak apa sih itu Bu ya, atau cari di internet ya di YouTube ya. Nah, lagu apa sih? Oh, pantesan ya lagunya berada pesimis semua ya. Perempuan diperlakukan begini. Yang terjadi apa pada hidupnya? Ya begitu. Ya. Coba perhatikan Ayu Ting Ting. Lagunya Ayu Ting Ting yang keren apa? Ya, saya tanya. Boleh open mic yang menjawab pertanyaan saya. Aduh. Apa lagunya Ayu Ting Ting yang di awal-awal dulu? Alamat palsu. Iya, alamat palsu. Ya, alamat palsu. Apa kemudian yang terjadi dengan hidupnya Ayu Ting Ting? Ya. Orang yang datang itu kan palsu semua akhirnya. Iya enggak? Masya Allah ya. Nah, ya mereka nggak tahu ilmunya, makanya mereka nggak paham. Ya. Makanya mestinya ngomongnya mesti kalau begitu mestinya ngomongnya positif Pak. Iya. Ya. Sukses ya. Saya pasti sukses lah. Gimana caranya? Nah, itu Allah yang ngurusin, gitu aja. Ya. Ya kalau isinya kita kemudian kita pesimis, nggak punya uang, apa yang terjadi? Nggak punya uang. Bokek, apa yang terjadi? Bokek betulan. Ya. Guru saya mengajarkannya begini, ya. Jadi ketika kemudian ada orang yang di depan kita ya, misalnya katakanlah koruptor atau siapa, jangan bilang kapokmu kapan, maling aja deh mah, maling ini. Nah, itu sama seperti kita menghujat diri kita sendiri, karena baliknya nanti ke kita. Hati-hati. Ya, kalau ada orang seperti itu, apa yang mesti kita lakukan Bu Iva? Doakan saja. Ya, saya itu agak sekarang menghindari ya, memang lagi berlatih untuk ngomongnya yang positif saja. Ya, saya menghindari betul. Ya, sama halnya saya diajari guru saya, rumah sakit bukan rumah sakit, rumah sehat. Kalau rumah sakit maka berarti apa? Isinya sakit terus, enggak balik. Baliknya bukan dalam kondisi sehat, tapi baliknya tetap sakit. Tapi kalau kita rumah sehat apa? Sehat. Ya, itu kita mesti disiplin betul itu. Ya, karena tadi ya Nak ya. Karena tadi apa Bu Iva? Karena tadi ya otak kita itu ya. Otak kita itu menampung semua informasi tanpa melakukan proses pemilahan. Kita yang mesti pilah. Panca indera kita mesti dipilah untuk melihat hal-hal yang positif. Untuk mendengar hal-hal yang positif. Untuk berbicara yang positif. Sehingga apa? Pada akhirnya nah, kita pun akan berpikir yang positif. Kalau kita berpikir yang positif, maka nah yang dipancarkan adalah positif. Kalau kita berpikirnya adalah saya bahagia hari ini, bahagia hari ini, maka muka kita akan memperlihatkan aura bahagia. Nanti yang ditangkap oleh orang-orang di sekitar kita juga bahagia.
Nah, itu alasan saya. Kenapa setiap memulai perkuliahan saat ini saya bilang parkir senyuman. Kenapa saya selalu minta kalian untuk mukanya diperlihatkan. Bukan mukanya begini, separuh. Ya, yang kelihatan jidatnya. Coba kalau saya melihat jidat, apa saya bisa melihat bahwa kalian happy? Enggak bisa. Ya, itu alasannya. Kenapa saya minta full. Tidak peduli apakah kalian pakai niqab atau tidak. Nah, meskipun pakai niqab kan tetap auranya akan terlihat kok kalau dia bahagia. Ya, kalau nggak bahagia pun akan terlihat. Ya, nah, jadi ketika kemudian muka kita kemudian setor penuh, ya kita setor penuh. Nah, kemudian kita senyum ya, Bu Iva kucing saya mati, Bu Iva kucing saya mati, Bu Iva nggak tahu sih perasaan saya ya. Nah, meskipun kucingnya mati kita tetap tampil, kita berusaha tidak ingat kucing kita yang mati, ya. Nah, senyum aja, gitu ya. Nah, saya dulu tuh nggak bisa nak senyum misalnya giginya diperlihatkan tuh nggak bisa. Itu agak tidak mudah itu, ya. Tapi sekarang udah latihan ya, saya juga sama kok latihan. Saya kalau ikut Zoom ya di komunitas saya, mesti gini terus. Kalaupun mingkem begini, tetap auranya senyum, ya. Karena itu kita lagi memancarkan energi. Kebayang kalau misalnya kita ke suatu pasar ketemu dengan mbak-mbak yang jualan jutek banget, nyaman nggak kita kira-kira? Enggak, meskipun semurah apapun males banget gitu belanja di situ, serius itu. Ya, tapi ya, nah kita kenal dengan seseorang, mukanya sih nggak good looking, maaf ya, mukanya biasa aja sih Bu Iva, nggak cakep-cakep amat. Ya. Tapi auranya itu terpancar ya, kelihatan dia happy begitu. Kita nyaman enggak? Nyaman yang kita rasakan. Ya, nyaman yang kita rasakan. Ini adalah pekerjaan saraf ini. Semua informasi ditampung nanti akan terpancar. Makanya muka kita itu kan aura kita, memancarkan suasana hati kita. Happy atau enggak nih? Ya, dan seterusnya. Ya. Nah, usahakan ya, saya selalu katakan ya, pagi hari itu penuhi dengan kebersyukuran. Kita bersyukur, terima kasih Allah, wih keren banget ya hari ini, indah banget ya. Wah, mau hujan, mau panas, pokoknya indah aja lah pokoknya. Ya, yang terjadi apa? Seharian itu memang benar, itu akan indah. Saya sering minta ini ya, kalau saya bikin status ya, saya bilang, alhamdulillah hari ini ajaib ya Allah. Ya memang benar itu saya dapat keajaiban. Coba deh nanti ya, coba ya kalau nggak percaya. Latih itu. Saya ada tekniknya sebetulnya ya, tapi nanti kapan-kapan ya saya share ya. Tapi latihan aja dulu yang begitu itu. Karena sekarang kita paham ya bahwa saraf pekerjaannya begitu. Oke. Nah, Bu Iva, kenapa kok kemudian bisa sedahsyat itu ya? Ya, yang mana yang dahsyat? Ya bahwa apa yang kemudian diproses oleh otak itu akan menjadi nasib kita. Ya, akan diberikan, akan dipancarkan, akan dijawab semuanya. Jadi kalau kita ingin yang baik-baik, maka berarti yang dimasukkan ke otak mesti yang baik-baik. Kalau kita yang ingin yang baik-baik. Ya. Loh, katanya tadi otak punya kelemahan Bu Ivan, enggak bisa mengelompokkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ya caranya adalah yang kemudian diatur apanya? Informasinya. Pastikan informasinya yang ditangkap oleh panca indera itu adalah yang bagus. Menjauhlah nak dari hal-hal yang sumber-sumber informasi yang tidak bagus. Saya ulangnya, menjauhlah dari sumber-sumber informasi yang tidak bagus. Ya. Kalau kita berteman dengan teman-teman yang bawaannya ngeluh aja hidupnya setiap hari, maka berarti kita terpapar dengan sumber-sumber informasi mengeluh. Ya. Tapi kalau kita ya, saya punya teman Bu Iva, dia orangnya optimis saja Bu Iva, padahal kirimannya dari ibunya. Ya segitu-segitu aja Bu Iva, tapi kok saya melihat dia happy ya. Nah, jadi kalau kita dekat dengan orang-orang seperti itu, berarti apa? Sumber informasinya kan berarti sumber informasi happy tadi. Maka yang masuk ke kita juga happy. Jadi kita bisa mengendalikan sumber-sumber informasi itu agar mengizinkan hanya sumber-sumber informasi yang bagus yang masuk ke otak kita. Nah, karena kalau tidak kita begitukan, maka yang terjadi adalah nasib kita itu sesuai dengan lingkungan kita. Ya,
sesuai dengan lingkungan kita. Kalau kata orang Jawa, kok bisa begitu Bu Iva? Ya. Jadi kok bisa begitu ya? Karena ya otak itu punya kemampuan iritabilitas. Dalam hal ini sel saraf yang maksud saya, maaf. Sel saraf itu dia punya kemampuan iritabilitas dan konduktivitas. Iritabilitas itu apa? Kapasitas untuk kemudian memberikan jawaban. Ya. Jadi berarti kalau informasinya itu tidak bagus, berarti jawabannya juga tidak bagus. Ya iyalah, mana mungkin informasinya tidak bagus kemudian jawabannya jadi bagus, kan enggak. Ya, sesuai dengan sumber informasinya. Nah, otak punya kemampuan iritabilitas. Ya, punya kemampuan ngasih jawaban. Tapi otak juga punya kemampuan untuk melakukan ini ya, kemampuan konduktivitas. Untuk mengantarkan. Mengantarkan ke siapa? Ke efektor. Memancarkan nanti ke lingkungan kita. Sehingga saya tahu kok, saya kalau melihat ini contoh ya, ini contoh sederhana. Saya kalau lihat yoga misalnya saat ini contohnya. Saya lihat yoga, mukanya yoga saat ini, ya dia auranya positif. Kalau saya lihat, saya perhatikan. Serius ini, saya tidak mengada-ada ya. Nah, saya dulu pernah ada dalam satu masa di mana muka saya itu tidak sedap dipandang. Maksudnya gimana Bu ya? Jutek ya. Saya pernah loh begitu, serius itu. Wah, Masya Allah ya. Jadi saya waktu SMA waktu itu ya, itu jutek banget saya. Nggak ada manis-manisnya. Ya, serius itu. Aduh, ya. Coba ya, nanti kalau kalian ketemu offline ya, dengan teman-temannya di satu kelas, insya Allah ya. Sebentar lagi kan kita akan ketemu offline ya. Sabar, beberapa bulan lagi insya Allah kita offline. Nah, itu nanti perhatikan. Jadi kalau di sini, nah ya di sini ada muka-muka yang jutek, yang perempuan-perempuan, ya, yang jutek yang gimana sih Bu Iva atau yang laki-laki? Ya, nah jutek itu adalah kondisi di mana ya muka kita itu tidak mudah untuk tersenyum. Dikongkon senyum iku wangel, tetap aja gini. Senyum nak, selucu apapun, makso begitu ya. Itu saya pernah begitu loh saya. Serius itu. Kok bisa begitu? Iya, karena saya waktu itu ada persoalan besar ya. Bagi saya sih besar ya untuk sekelas saya waktu itu. Ya. Sehingga kemudian sumpah aja bawaannya. Masya Allah ya. Nggak ada happy-happy-nya gitu loh ya. Ya muka kita ditekuk gitu. Orang itu nggak nyaman loh. Lihat begitu. Ya. Nah kalau ada di antara kalian yang begitu, saran saya latihan di depan cermin. Ya, latihan di depan cermin. Ya, ini cermin ya. Latihan senyum sendiri. Ya, sering-sering senyum sendiri. Ya latihan. Kayak orang gila Bu Iva, nggak apa-apa deh kayak orang gila ya. Nah, yang penting kan meskipun kayak orang gila nggak keluyuran di jalan. Ya kalau saya sih begitu ya. Latihan dulu begitu. Ya, senyum aja. Nanti lama-lama mukanya yang kaku ya, muka yang kaku itu lama-lama nanti lentur, lepas sendiri. Ya. Itu nanti akan begitu. Latihannya seperti itu. Ya, di samping persoalannya tentu mesti dilepas. Jadi ingat ya. Nah, jaringan saraf kita itu tadi semua informasi dimasukkan, kemudian diproses, diberikan jawaban. Karena dia punya sifat iritabilitas dan konduktivitas tadi. Punya kemampuan begitu. Nah, bagaimana model bekerjanya? Perhatikan baik-baik. Kabel di depan saya ini, bayangkan ini adalah jaringan saraf. Bayangkan ini adalah jaringan saraf. Nah, karena dia pekerjaannya adalah pekerjaan menerima, memproses, dan kemudian meneruskan. Kan pekerjaannya begitu. Nah, siapa Bu Iva yang diterima, siapa yang diproses, siapa yang diteruskan? Informasi. Ya, informasi yang siapa? Yang ditangkap oleh panca indera tadi, nah. Ya, nah, syaratnya, perhatikan baik-baik, syaratnya untuk bisa diterima, diteruskan, dan seterusnya itu tadi, syaratnya ini mesti ada arus listriknya. Ya, ini mesti ada arusnya, karena ini sama seperti kabel listrik yang dia nanti akan meneruskan ketika kemudian ada arus. Nah, arus ini ya, nah, dia nanti akan bekerja ketika apa? Ketika ada media penghantarnya.
Ya, ketika ada media penghantarnya. Ya, maka mesti ada media penghantarnya, ada neurotransmitter dan lain sebagainya. Ya, baru dia nanti akan kerja. Nah, Wifa, kalau kemudian orang-orang gila itu, jadi kemarin itu ngisi di kelas kemarin itu ada yang bertanya begini, Wifa, kalau misalnya berarti organnya ini misalnya tidak bekerja, maka berarti syaratnya mati ya. Jadi jangan membayangkan orang gila ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa. Ya, itu kan menyebutnya kan ODGJ. Ya. Ya, kalau saya sih ODGJ itu orang-orang tanpa dosa ya. Ya enggak? Tanpa dosa loh mereka. Kebayang kan? Kenapa saya katakan tanpa dosa? Iya, tanpa dosa loh mereka. Kalau ditimbang kira-kira banyak dosa saya daripada ODGJ yang lewat di jalanan itu. Ya, ya hanya saja mereka tidak bisa merasakan kenikmatan hidup itu aja. Ya. Nah, ODGJ itu bukan berarti dia nggak punya saraf. Ya, dia bukan berarti nggak punya saraf loh. Bukan berarti juga sarafnya mati loh. Ya, mereka punya saraf itu. Hanya saja sarafnya ini nggak berfungsi. Ya, sarafnya nggak bisa berfungsi sehingga dia yang tadi saya katakan dia tidak bisa merasakan kenikmatan hidup seperti yang kita rasakan. Tidak bisa merasakan bahwa bakso itu enak. Ya, tidak bisa merasakan kalau tidur itu ternyata membuat kita jadi rileks. Ya, tidak bisa merasakan ya banyak hal lah. Satu-satunya memori yang mereka rekam itu apa? Kesedihan. Serius itu. Saya lagi excited. Saya lagi mempelajari ya. Kalau kalian punya Facebook nanti bisa cek ya. Di Facebook itu ada salah satu tayangan Sinau Urip. Ya, nanti bisa cek ya. Itu kalau belajar terkait fungsinya saraf itu begitu. Jadi ada Sinau ya. Ya. Nah, ya. Kalau tulisannya sih Urip gitu ya. Tapi Sinau Urip kata ini. Nah, itu saya 1-2 minggu ini saya lagi perhatikan itu tayangan. Jadi ya ada namanya si foundernya ya, si ininya ya penggagasnya namanya Mas Adi. Nah orang Pati Jawa Tengah ya. Jadi bahasanya banyak bahasa Jawa ya, bahasa Jawa. Ya. Nah tapi saya mengambil pelajaran dari situ. Jadi beliau itu pekerjaannya mandikan ODGJ yang di jalan itu kemudian diterapi untuk kemudian ya sebetulnya bukan diterapi ya didekati untuk kemudian bagaimana dia bisa dikembalikan ke keluarganya. Luar biasanya apa? Ada yang 10 tahun nggak ketemu dengan keluarganya, ada 20 tahun dan seterusnya. Sehingga ketika dikembalikan ke keluarganya itu luar biasa. Nah, yang seperti itu Bu Iva, apakah kemudian dia nggak punya saraf? Punya saraf ya. Punya saraf, tapi itu tadi yang saya katakan ya, dia tidak bisa menikmati kenikmatan hidup seperti yang kita rasakan. Satu-satunya memori yang kemudian tersisa di sini, satu-satunya ya saya katakan, itu adalah memori apa? Memori tentang kesedihan. Serius itu memori kesedihan. Pemicunya banyak. Ya, rata-rata adalah terkait yang hubungannya dengan cinta. Apakah kemudian ditinggal suaminya, ditinggal istrinya, ditinggal anaknya dan seterusnya. Ya, itu begitu. Ya. Pemicunya adalah itu. Rata-rata. Jadi yang terkait di sini cuma kesedihan. Yang kesedihan itu berlapis. Numpuk sampai apa? Sampai overload. Nggak kuat otaknya nampung. Yang terjadi apa? Depresi. Ya, jadi ibarat kata itu sarafnya capek untuk dibuat pikiran seterusnya, off pada akhirnya meng-off-kan dirinya. Loh Bu Iva, apakah orang-orang seperti itu bisa disembuh? Bisa. Ya, dengan pengobatan maupun dengan proses healing itu bisa. Ya, tapi ada banyak lah yang nggak bisa saya ceritakan di sini panjang kali lebarnya. Tapi yang jelas, itu bukan berarti sarafnya dia mati. Dia punya saraf itu. Hanya saja saraf itu tidak bisa merespon sumber informasi yang datang. Sehingga kemudian apa? Tidak bisa diproses informasinya. Tidak bisa kemudian ya diberikan jawaban. Ya. Jadi orang-orang seperti itu punya saraf, tapi sarafnya disfungsi. Ya punya saraf tapi sarafnya disfungsi. Tidak berfungsi gitu loh nak ya. Kenapa? Enggak nyetrum.
Nah, caranya nyetrumnya gimana Bu Iva agar dia kembali pada posisi semula? Ya mesti didatangkan informasinya, mesti dirangsang, arusnya mesti didatangkan. Nah, arusnya dalam bentuk apa nanti ya untuk kemudian memediasi itu agar kemudian dia bekerja kembali. Salah satunya biasanya sih ya, biasanya adalah dihadirkan kembali ya, diberikan gambaran peristiwa yang menjadi pemicunya. Kalau misalnya dia mengalami KDRT misalnya di masa lalunya, ya maka kita berikan dia, oh kamu coba sekarang ingat-ingat, ya dia pasti akan ngamuk, marah, iya. Tapi itu salah satu nyetrum. Ya, nyetrum untuk kemudian arusnya itu datang lagi. Selain obat-obatan loh ya. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, bukan berarti dia tidak punya saraf, tapi dia punya saraf hanya saja sarafnya disfungsi. Karena pekerjaan saraf itu adalah pekerjaan nerima, proses, kemudian meneruskan. Pekerjaan seperti itu hanya bisa terjadi ketika ada arus listrik. Ketika ada media penghantar. Nah ya, nanti arus listriknya apa? Arus listriknya ya peristiwa-peristiwa itu ya, medianya apa? Media penghantarnya. Neurotransmitter. Neurotransmitternya misalnya apa golongannya? Apa hormon misalnya ya katakanlah ya. Hormon endorfin, rasa bahagia, happy itu nanti akan mengaktifkan kelenjar kita untuk memproduksi hormon sehingga kemudian kita happy. Ya, salah satu contohnya misalnya apa? Dipertemukan dengan keluarganya. Nah, ketika dipertemukan dengan keluarganya, apa yang terjadi? Dia mulai ingat satu-satu. Dia akan merecall, memanggil memori-memori di masa lalu itu dipanggil kembali. Oh iya ya, saya punya kakak. Kakak saya dulu sayang sama saya. Dia begini. Nah, itu kita kembalikan pelan-pelan. Orang amnesia itu kan juga mesti dibegitukan terapinya. Ya, nah oke. Nah, sekarang perhatikan. Itu dari sisi fungsi. Nah, dari sisi fungsi, dari sisi sifatnya bahwa dia punya kemampuan iritabilitas dan konduktivitas. Nah, bagaimana dengan struktur Bu Iva? Di sisi struktur, namanya saja jaringan saraf, maka otomatis isinya adalah sel-sel saraf atau neuron. Yang kedua adalah, ya, ingat ya kalau berbicara sel saraf maka berarti ada matriks. Ya, jadi ada matriks. Ya, matriks itu apa? Zat pengisi. Neurotransmitter dalam hal ini ya. Nah, ada matriksnya. Nah, berikutnya adalah dia nanti akan disupport atau didukung. Ya. Didukung oleh siapa? Ya, ini. Didukung oleh sel-sel mana sih? Didukung oleh sel-sel jaringan antar saraf atau yang kemudian kita sebut neuroglia. Jadi kalau di otot kemarin kan ya, nah otot itu kemudian ketemu dengan tulang maka kan ada jaringan penyambung ya. Nah di sini pun juga sama. Kalau Fahira adalah sel saraf pertama, ya, kemudian Koles adalah sel saraf kedua, maka Yoga adalah orang ketiga yang menjadi siapa? Menjadi sel antar sarafnya. Ya, itu begitu ya nak. Selalu seperti itu. Nah, sampai posisi sini kalian pahami ya. Jadi kalau saraf itu masuk ke manapun ya Bu Iva. Iya, saraf itu masuk ke manapun tempatnya kecuali di epitel. Epitel itu karena saking rapatnya tidak bisa dimasuki sel saraf. Ya. Nah, letak ini sama seperti penyambung. Penyambung itu masuk kemanapun kecuali ke epitel. Ya. Tapi epitel sendiri, epitel itu beda. Epitel itu stay-nya ya di luar atau di lapisan bagian dalam. Kalau epitel begitu. Ya, tempatnya seperti itu. Ya, bedakan ya, sehingga mudah-mudahan kalian semakin paham di sini. Makanya saya matangkan. Sesudah saya menjelaskan nanti saraf, tuntas saraf itu saya tuntaskan ke kalian, baru saya bawa ke sistem. Ya, misalnya di sistem respirasi atau di sistem ekskresi kulit. Misal kulit itu isinya apa sih? Nah, itu nanti akan kita bahas. Tapi dasarnya ini dulu mesti matang. Ya, mesti matang dulu. Ya, mesti hatam dulu. Nanti kita sesudah saraf barangkali ujian dulu dengan saya. Ya, nanti kita ujian dulu, baru setelah itu kita masuk ke sistem. Ya, nah kan sampai pertemuan ke-16 kan dengan Bu Iva, sudah nggak ketemu lagi dengan Bu Prof ya. Nah oke. Nah, jadi komponen penyusunnya ada sel saraf, kemudian yang kedua ada matriks tadi. Yang ketiga ada jaringan ada sel jaringan antar saraf. Yang itu adalah dari golongannya ikat.
Apakah juga ada darah? Iya, ada darah juga. Pembuluh darah nanti masuk. Ya, karena memang pekerjaannya pembuluh darah begitu. Kan dia kurir yang ngasih nutrisi. Ya, dia akan masuk, akan berdekatan dengan si sel saraf. Ya, nah begitu. Nah. Oke. Nah, di sini sudah adzan ya. Sebentar lagi saya akhiri mungkin ya. Oke. 11.20. Nah, neuron ya. Neuron itu bagiannya ada dua dari sisi struktur. Jadi sebentar. Nah, ya. Jadi neuron itu bagiannya ada dua. Satu adalah perikarion, nah ya, atau badan. Ya. Nah, badan itu yang mana Bu Iva? Badan itu yang ini ya. Nah, ini badan. Ya. Berarti di badan itu nanti ketemu inti, iya. Ketemu sitoplasma, iya. Di dalam sitoplasma berarti ada organel, iya. Ya. Jadi saya ulang, ya. Dari sisi struktur, sel saraf itu bisa kita bedakan menjadi dua bagian utama. Satu adalah badan saraf, yang kedua adalah tonjolan-tonjolannya. Jadi ibaratnya itu begini nak. Nah ya, nah ini misalnya, ya. Nah, ini misal ya, ini misal. Nah, ini kan dia tonjolan-tonjolan, yang pinggir-pinggir ini kan tonjolan-tonjolan. Nah ini badannya, ya. Yang ini badannya. Nah, berarti kalau badan berarti pusat dong Bu Iva, iya. Jadi dia adalah pusat ya, pusat segala proses pemrosesan informasi tadi yang diterima tadi diprosesnya adalah di badan. Nah, tonjolan-tonjolannya itulah yang kemudian kita namakan dia prosesus. Atau tonjolannya sendiri kita sebut sebagai serabut saraf. Jadi yang di sini, nah ini ya, ini kan tonjolan nih. Ini kan tonjolan. Ya. Tonjolan. Maka ini serabut saraf. Kenapa Bu Iva kok tidak bentuknya gini aja? Ya enggak, karena tadi fungsinya adalah dia juga mau berfungsi untuk menerima, kemudian meneruskan. Ya, menerima, meneruskan. Karena dia punya fungsi begitu, menerima dan meneruskan, maka tonjolan itu menjadi penting. Ya, tonjolan itu menjadi penting untuk kemudian melakukan fungsi itu tadi. Nah, sekarang tonjolannya sendiri, ya. Jadi perhatikan baik-baik, ini gambarnya seperti ini ya, Nak. Ya, pokoknya kalau kemudian belajar dengan Bu Kipti atau dengan Bu Tias, Nita dan kawan-kawan ya, kalian belajar amuba, ya. Nah, sel saraf itu sama seperti amuba. Ya, ada pseudopodianya, pseudopodianya, kaki-kakinya gitu ya. Kaki-kakinya itu serabut saraf. Ya, kaki-kakinya itu serabut saraf. Nah, si serabut saraf ya, si serabut saraf. Nah, ini contoh ya, ini contoh ya. Nah, ini kan tonjolannya kan kelihatan ya. Sorry. Tonjolannya yang ini ya, Nak. Nah, ini badannya itu yang ini badannya. Nah, ini kan inti nih, ya. Ya, ini juga sama ya. Neuron. Nah, badan misil ya di sini di pinggir-pinggirnya. Nah, itu begitu. Nah, nah, komplitnya strukturnya nanti akan begini ya. Nah, kalau kemudian yang ini itu adalah badan saraf. Ini tadi, ini kan serabut-serabut sarafnya ini. Nah, serabut saraf itu bisa kita bedakan menjadi dua, ada dendrit, ada akson. Misalnya begini, ya. Fahira adalah neuron pertama. Nurholis adalah neuron kedua. Nah, Fahira ngasih informasi, diterima oleh Nurholis. Maka serabut saraf yang menerima informasi dari Fahira itulah dendrit. Ya,
Dendrit itu nerima ya. Ingat ya. Dendrit itu nerima informasi. Kalau akson, nah ini kan akson. Nah, tulisan akson kan di sini. Jadi ini kan akson. Ini akson dan seterusnya. Kalau akson itu nah memberikan. Jadi ada nerima, ada memberi. Ya. Kalau nerima itu dendrit, kalau memberi atau melepaskan, maka itu adalah akson. Nah, dendrit dan akson itu adalah bagian dari prosesus. Ya, bagian dari prosesus. Silakan dibikin sendiri di catatannya. Loh Bu Iva, tapi di sini gambarnya kok banyak banget ya Bu Iva. Ada nodus renfir misalnya. Ya, ada selaput mielin, ya, dan seterusnya. Ini apa Bu Iva? Nah, ini adalah struktur pendukung. Ya. Seperti contohnya misalnya nodus renfir ini kan penghubung, ya. Antara kemudian satu akson dengan akson yang lain, ya. Mielin itu adalah selubung, membran yang membungkus. Jadi pembungkusnya. Ya. Nah, kenapa sih Bu Iva masing-masing orang ya Fahira dengan Nurholis, nah kemampuannya menerima apa yang Bu Iva sampaikan kan berbeda. Barangkali ketika saya menyampaikan A ke Fahira, Fahira langsung bisa nangkep. Tapi kemudian Nurholis butuh sepersekian waktu misalnya. Atau sebaliknya, ketika saya memaparkan informasi B ya, Nurholis cepat nangkepnya. Fahira butuh waktu. Ya, misalnya begitu. Nah, apa Bu Iva yang membedakan hal seperti itu? Ya pada kemampuan si sel sarafnya tadi beserta perangkatnya. Ya, bagaimana dia bisa meneruskan informasi tadi, merangsang dan lain sebagainya. Ya, nanti itu kalian pelajari di fisiologi bersama Bu Prof. Retno ya, di fisiologi hewan maupun di fisiologi manusia. Ya. Nah, apa fungsinya masing-masing ini? Nodus itu fungsinya apa? Mielin apa? Dibuka buku diktatnya. Ya, tapi prinsip dasarnya adalah mereka-mereka ini adalah struktur-struktur yang melengkapi struktur yang ada pada sel saraf. Sel sarafnya sendiri ya isinya cuma badan, kemudian prosesus tadi ya, serabut saraf tadi. Yang serabut sarafnya ada dendrit, ada akson. Dendrit itu untuk menerima, akson itu untuk melepaskan atau memberikan jawaban yang sudah diproses tadi. Nah, itu nak mungkin yang bisa saya sampaikan ya untuk kuliah kita hari ini ya. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan di sesi berikutnya masih tetap di seputar jaringan saraf. Nah, kalau ada yang perlu didiskusikan sebelum saya tutup, saya berikan kesempatan untuk 2 orang. Silakan. Maaf Bu, saya izin bertanya. Ya, silakan Salsa. Anak autis itu kan biasanya